Halo sobat, selamat datang kembali di channel Sobat Info. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian semua di tahun baru 2022 ini kalian semuanya baik-baik saja dan sehat selalu pastinya. Jadi sobat, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua bahwasanya ada satu wanita indigo yang mencoba meramal dan mereka-reka apa yang akan terjadi dan fenomena alam apa yang akan dialami oleh Indonesia, negara kita tercinta ini selama 1 tahun ke depan nanti. Jadi sobat, tak perlu lama-lama lagi, mari kita simak dan cek video berikut ini. Yang Mami lihat seperti yang kemarin Mami pernah katakan ya, banjir itu masih akan terus melanda ibu kota, juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia lah ya. Juga gunung meletus yang kemarin di Semeru lah ya, itu masih akan terus aktif gitu. Jadi kita hendaklah waspada lah ya untuk masyarakat dimanapun gitu ya, terutama yang ada di Jawa Tengah. Mami berharap lebih berhati-hati lagi. Penerawangan Mami di tahun 2002 nanti itu nih banyak banget ya, tapi Mami mau kasih gambaran dulu. Yang pertama adalah banjir. Banjir ini akan meluas itu sampai di beberapa daerah. Jakarta juga akan kena ya. Gelombang air ini akan lebih tinggi dari yang tahun kemarin. Ya, banyak rumah-rumah yang juga nanti tenggelam gitu ya. Jadi gini, proses yang Mami dapat kok bisa tahu atau seperti gambarannya nih yang akan datang 2002 ini seperti apa Mami gitu. Jadi prosesnya ini sebenarnya sih nggak yang mudah juga buat Mami ya gitu. Jadi ketika Mami, karena aku kan setiap malam melakukan ritual zikir malam gitu ya, yang dimana menurut kepercayaan keluarga Mami sendiri gitu ya, jujur bapak aku kejawen, jadi itu yang masih dipakai sampai detik ini. Jadi setiap malam itu Mami melakukan ritual, artinya menzikir malam, kita langsung meminta kepada Sang Maha Pencipta, juga melalui goib atau leluhur dari keluarga aku, apa sih yang akan disampaikan gitu kan pada tahun 2022. Nah, gambarannya seperti itu yang tadi Mami katakan, bahwa di tahun 2022 nanti itu akan terjadi nih seperti banjir, terusnya ada gunung lagi yang akan meletus, transportasi juga ada beberapa yang akan mengalami kecelakaan, ada longsor seperti itu ya. Terus kalau kebakaran sih yang Mami lihat ada, tapi nggak terlalu yang terlalu yang wah banget gitu ya, mungkin itu sedikit aja sih ya. Tapi yang lebih parah ini adalah gunung, erupsi gunung, banjir, longsor, sedikit ada gempa bumi gitu. Itu gambaran yang Mami dapat kemarin. Juga ada beberapa artis senior yang akan berpulang. Banjir dari akhir tahun sampai ke awal tahun. Itu banjir akan di beberapa daerah ya. Itu meluas ke beberapa daerah. Dilanjut dengan gunung meletus. Kemarin dapat gambaran itu di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Ya, jadi Mami sudah dapat gambaran seperti itu ya, kita bismillah aja lah, minta kepada Allah agar apa yang Mami dapat, apa yang Mami diperlihatkan itu hendaknya jangan sampai terjadi. Lebih dahsyat dari 2001. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali nanti rumah-rumah yang hilang, dalam arti ketutup oleh air itu gitu ya. Terus banyak pengungsi juga, itu kadang aku sedih ngelihat itu ya. Kadang ya Allah, seperti inilah negara aku, bangsa aku gitu ya. Ada yang sama dan ada juga nanti daerah yang baru juga tergenang air. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada sebagian, Sumatera. Terus kalau di keluar Pulau Sumatera yang aku lihat semalam itu seperti Kalimantan, ada sedikit goncangan gempa ya. Oh, pada waktu Mami dilihatin secara goibnya gitu, takut serap. Ada pada waktu itu malam ketika aku lagi zikir kurang lebih 6 hari ke belakang, ketika aku lagi sholat malam, terus tiba-tiba ada seorang kakek-kakek datang. Ini saya tegaskan sekali lagi, ini apa yang Mami alami ya. Ini yang Mami alami, dan ini bukan Mami sekedar ngomong bohong atau apa, tidak. Ketika aku lagi malam, aku coba
bertirakat seperti biasanya aku melakukan ya setiap malam itu. Tiba-tiba ada sosok kakek-kakek datang ke aku, cuma mengatakan, Nyai, dia bilang, tolong sampaikan, dia bilang, ini nanti akan meletus. Dia bilang gitu. Tapi dengan kekuatan doa, insya Allah kita sama-sama meminta gitu kan, bicaranya seperti itu kepada Allah, supaya tidak akan terjadi. Karena ketika aku dilihatin malam-malam itu luar biasa yang keluar cahaya gitu, menyembur keluar. Dan itu sempat padahal aku di rumah posisinya ya, padahal aku di rumah, tapi aku seperti kayak kelilipan gitu. Dan pandangan sudut di depan itu gelap, seperti debu yang tebel gitu kan, debu yang tebel kayak gitu. Setelah itu sosok itu hilang. Aku cuma dilihatin kepulan asap seperti itu, tapi nggak ada penampakan di depan aku ada mayat atau apa, itu nggak ada, cuma asap tebel hitam, dan itu sempat membuat mata aku perih pada waktu dilihatin. Kalau ditanya itu, jujur Mami nggak tahu seperti apa, karena pada waktu kita duduk tafakur di situ ya memang itu yang diperlihatkan ke kita, kan kita bukan Tuhan, kita bukan siapapun manusia hebat kan. Kalau dikatakan sesuatu mungkin enggak juga ya, memang memang sudah saatnya mungkin pada saat itu ya gitu kan. Memprediksi ke arah sana aku nggak bisa menjawab. Kenapa harus Jawa Barat? Itu kan semua kehendak Allah. Kalaupun itu memang akan terjadi, kenapa sosok gaib itu datang memberitahu kepada kita? Artinya setelah aku kasih tahu, coba yuk kita sama-sama berdoa, kan seperti itu ya intinya, kita berdoa meminta kepada Allah. Jadi kalau ditanya kenapa harus Jawa Barat, itu kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Kalau aku untuk menjawab, oh karena harus gini, sekali lagi aku katakan aku tidak punya kemampuan ke sana. Terkadang saya kasihan kalau kerasukan dia sobat. Ketika anak saya memberitahu dipersalahkan, sebenarnya dia tidak tahu apapun. Tapi ketika dia meminta apa yang dia minta kepadaku, pasti akan aku langsung beritahu lain ya sobat, apa yang suaranya, akan cara dia terjadi. bicara langsung beda ketika dia kerasukan. Tetapi manusia di sini banyak kotor, sering menyalahkan kepada bangsa gaib. Anakku tidak tahu apa-apa, tetapi sering dipersalahkan. Manusia sekarang banyak yang kotor, banyak sekali. Hendaklah manusia itu berbuat baik. Jangan selalu menyalahkan sosok gaib apapun. Wih, menyeramkan sobat. Sorry. Bagaimana sobat, menurut pendapat kalian untuk video kali ini? Saya harap kalian semua bisa lebih berhati-hati lagi dan lebih berwaspada lagi selama 1 tahun ke depan nanti. Memang kita sebagai umat beragama, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Karena apa? Karena semua ramalan itu masih tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan menentukan selama 1 tahun ke depan nanti. Tapi sobat, tidak ada salahnya kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencoba meresapi secara logika pastinya, agar kita ke depannya lebih banyak lagi mengharapkan doa-doa dan juga lebih banyak lagi berbuat baik, beramal dan bersedekah pastinya, agar kita ke depannya lebih bahagia dan lebih sehat selalu pastinya. Jadi sobat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga kalian semuanya mendapatkan hikmah dan pelajaran dari video yang satu ini. Oke sobat,
Terima kasih. Salam bahagia. Salam sobat.